Halo, selamat sore Sobat Nyala. Nah, pada sore hari ini kita nih bakalan eh, bahas kelas tentang anti bokeh pasca Lebaran nih. Buat Sobat Nyala yang udah hadir nih, yang mau ikut ngabuburit bareng kita semua nih, aku mau ngebacain dulu yang udah yang udah nulis di komen dari mana aja. Nih aku absenin dulu ya. Yang pertama nih ada Grace Naomi dari Hubang Hasundutan. Hadir Kak, katanya. Wah, semangat banget nih walaupun puasa-puasa. Terus ada Anissa nih dari Kota Bima. Jauh banget Kak. Terus ada Hilda dari Jakarta Timur. Kemudian ada Ketut dari Mojokerto. Ada Andi juga nih. Kemudian, banyak banget lah pokoknya nih, aku nggak bisa sebutin satu-satu karena ini rame banget nih yang join kelas pada sore hari ini. Oke, nextnya Kak. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan dulu, aku Maida, aku adalah Financial Fitness Buddy yang akan nemenin kalian nih dari awal sampai akhir kelas pada sore hari ini. Ya Kak? Nah ya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, jangan lupa buat share keseruan kelas pada sore hari ini. Kalian tuh bakalan dapetin tas Menyala Monster senilai 500.000. Caranya gimana sih Kak? Nih caranya gampang banget, yaitu kalian tinggal follow IG Ruang Menyala di @ruangmenyala, kemudian di screen capture nih, kalian lagi ikut kelas, terus di screen capture aja. Terus habis itu kalian tinggal upload ke IG story kalian masing-masing dan tag @ruangmenyala, tag @ternakuang.id dan @lalitainc. Nextnya Kak. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian mengenai solusi nge-gym finansial nih. Yang pertama, kalian bisa banget nih dapetin benefit unlimited access untuk mengukur kesehatan finansial kalian setara 1 juta per sesi. Kemudian kalian juga bisa nih ikut sesi konsultasi bersama Certified Financial Planner setara 1,5 juta per sesi. Kemudian nggak hanya di situ aja, kalian juga bisa dapetin all access konten nih di Ruang Menyala, guidebook, video kelas, artikel, podcast, dan lainnya itu setara 1 juta per tahun. Kemudian kalian juga dapat unlimited akses dan visit ke uh, FFG yang ada di Ciputra World Surabaya dan Coff at Batavia Peak. Yang selanjutnya juga kalian nih bisa banget dapetin unlimited akses ke kelas finansial yang akan diadakan Ruang Menyala nih sampai seterusnya, dan semuanya ini tuh gratis. Caranya gimana sih Kak? Penasaran nih? Nah, caranya tuh gampang banget, kalian tinggal join jadi member Uang Menyala. Ingat ya, aku kasih tahu lagi, ini tuh semuanya gratis Sobat Nyala. Nah, kalian gimana sih Kak caranya jadi member? Gampang banget nih, tinggal scan QR yang ada di sini, ayo di-scan. Nah, setelah itu kalian tinggal registrasi dan jangan lupa masukin kode referensinya FFCX Nyala. Next-nya Kak. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih perbedaannya nih dari Financial Fitness Class hari ini dari webinar-webinar lainnya. Yang pertama adalah kita punya 1.001 topik sesuai dengan masalah kamu. Dan yang kedua, praktek langsung di tempat nih. Jadi kalian bisa bisa nanya-nanya nih ke coachnya nih, aduh gimana ya aku mau nyari jalan keluarnya, nanti saat itu juga langsung dipecahkan nih Sobat Nyala. Yang selanjutnya juga bisa curcol juga nih kalian di Q&A, bisa sambil curcol juga tapi jangan diulang. Yang selanjutnya ada bimbingan setelah kelas. Ya Kak? Nah, topik pada hari ini tuh seru banget. Ini tuh relate banget ya sama kita-kita semua yang mau ngerayain tuh Lebaran. Yaitu adalah anti bokeh pasca Lebaran. Harus dong. Biasanya nih kalian Lebaran-Lebaran dapat THR terus suka kalap nih, suka hilaf, terus tiba-tiba tanpa disadari tiba-tiba udah boncos. Aduh, jangan deh, jangan kayak gitu. Gimana sih? Apa aja sih yang mau kita bahas nih pada kelas sore hari ini? Yang pertama adalah why. Mengapa banyak orang yang mementingkan gengsi ketika lebaran mudik ke kampung halaman? Yang kedua, apa aja sih kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika mendapatkan THR? Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatur keuangan kita, gaji, dan THR selama menyambut hari raya nih supaya terhindar dari kebiasaan buruk. Dan yang keempat adalah yang paling penting yang kita tunggu-tunggu banget, yaitu adalah tips and trik tentang mengatur keuangan kita nih selama Lebaran supaya kita nggak boncos. Nextnya Kak.
Nah, aku hari ini tuh pastinya nggak sendirian, aku ditemenin sama kakak cantik satu ini, Kak Lolita Setiawati, selaku finansial edukator dan eksternal mentor Tenak Uang. Halo Kak Lolita, apa kabar? Halo Kak Maida, halo Sobat Nyala. Halo Kak Lolita. Oke Kak Lolita, pasti udah nggak sabar banget kan Kak, kita mau sharing-sharing nih Iya nanti. dong banget. Oke, nanti nanti kita ketemu lagi ya Kak, di sesi berikutnya. Oke, ketemu lagi nanti kita ya Sobat Nyala. Oke, thank you Kak Lolita. Nah, aku nggak sendirian, kita kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya nggak dibarengi sama kakak cantik satu ini, Certified Financial Planner dari Ruang Menyala, yaitu Kak Widya Yuliarti. Halo Kak Widya, apa kabar? Halo Kak Maida, halo Kak Lolita, kabar baik. Halo Kak Widya. Halo, pasti pasti Kak Widya juga udah nggak sabar banget nih ya mau sharing-sharing. Iya dong, lagi puasa gini ya, sambil ngabuburit kita nambah ilmu nih, keren banget nih. Iya, keren banget. Kalau bukan di Ruang Menyala, di mana lagi sih, Kak? Nah, oke. Nanti kita ketemu lagi ya, Kak Widya, Kak Lolita di sesi berikutnya. Next-nya, Kak. Nah, aku mau ngasih tahu nih ke kalian, kalian tuh biasanya suka suka wondering nggak sih gitu, kenapa sih kalau misalnya kita tuh mau belajar tentang finansial tuh harus berbeda-beda aplikasi gitu. Pernah ngerasain nggak kayak misalnya reksadana di aplikasi A, kemudian kita investasi di aplikasi B dan lain sebagainya tuh kadang-kadang bikin kita ribet gitu kan. Nah, tapi daripada nyalah-nyalahin ribetnya ganti-ganti aplikasi, Sobat Nyala bisa banget nih nabung, investasi, ajukan pinjaman, dan lain sebagainya hanya di satu aplikasi yaitu One Mobile. Ini nih benefit-benefitnya, ada 5 benefit. Yang pertama, One Mobile bantu kamu permudah penuhi berbagai kebutuhan transfer hingga bayar dan beli dengan praktis. Dan yang kedua, One Mobile bantu kamu rencanakan masa depan tanpa beban untuk raih impian dengan beragam pilihan produk investasi. Dan yang ketiga ada One Mobile solusi lengkap untuk transaksi falas tersedia dalam 11 mata uang asing dan kemudahan transaksi di luar negeri tanpa konversi. Next-nya, Kak. Nah, yang keempat nih, ada One Mobile memberikan banyak banget promo menarik. Kemudian kamu juga bisa nih dapetin hadiah dengan mengumpulkan poin seru yang nantinya akan ditukarkan di raih.id. Dan selanjutnya, One Mobile juga mempermudah kamu ajukan pinjaman untuk berbagai keperluan cepat dan langsung dalam satu aplikasi pastinya. Ya, Kak? Nah, gimana sih caranya tuh, Kak, mau dapetin benefit-benefit yang tadi? Gampang banget, kalian tinggal buka nyala nih, scan QR yang ada di sini, dan juga nggak hanya benefit-benefit yang tadi loh, kalian juga bisa dapetin yang pertama, cashback sebesar 200.000 langsung ke rekening kalian, dan yang kedua adalah bonus investasi saham senilai 50.000 setiap pembukaan RDN OCBC Sekuritas. Ini adalah hal yang paling penting. Kalian kalau buka nyala nih, jangan lupa masukin kode promo menyala cashback 200 agar dapetin cashback 200.000-nya ya, Sobat Nyala. Ya, Kak? Nah, kita udah masuk ke sesi kelasnya. Sesi kelasnya pada sore hari ini adalah tentang anti bokeh pasca Lebaran. Harus dong. Nih, aku mau ngebacain dari platform digital kredit nih. Menjelang Lebaran, ternyata berdasarkan data peningkatan penggunaan paylater naik hingga 14%. Sedangkan nilai transaksinya naik mencapai 55%. Wah, ngeri banget ya Sobat Nyala. Kalau misalnya paylater digunakan dengan bijak sih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya untuk gaya pas saat Lebaran, duh, jangan deh. Next-nya, Kak. Nah, aku bacain satu lagi. Ada lagi nih data mengatakan bahwa jelang Lebaran 2023 ada peningkatan transaksi untuk pembelian mobil bekas sebesar 30% untuk keperluan mudik. Mesti nih abis dapat THR bawa mudik biasanya maunya bawa mobil sendiri aja deh biar nggak ribet gitu kan. Apalagi mau naik kereta nih kemarin servernya sampai down nih war kereta, aduh ribet banget pastinya. Next-nya, Kak. Nah, menjelang libur Lebaran, kadang kebanyakan pengeluaran itu nggak terduga loh Sobat Nyala. Ada pengeluaran mudik, ada pengeluaran uang Lebaran untuk teman-teman, untuk kerabat, kemudian sampai liburan bersama keluarga besar. Biasanya pasti Sobat Nyala nih yang pada mau pulang kampung, mampir ke pantai nih, jadi sekalian liburan gitu kan. Nah, selanjutnya juga
Sobat Nyala ini biasanya merasa aman nih karena kita berpegang pada THR gitu kan. Namun apakah bijak jika kita sampai akhirnya terjerumus ke dalam habit keuangan yang tidak baik nih selama libur Lebaran? Aduh, gimana ya caranya biar kita tetap financially fit? Gimana nih Kak? Nah, udah kita tanpa basa-basi lagi deh, langsung aja nih kita dengerin sharing-sharingnya bareng Kak Lolita Setiawati. Kak Lolita pasti bakalan sharing-sharing yang bakal insightful banget nih buat kita tetap hemat waktu Lebaran dan nggak boncos nih pastinya. Silakan Kak Lolita. Terima kasih Kak Maida. Halo Sobat Nyala semuanya. Salam kenal ya. Wah tadi ngelihat asalnya dari mana? Jauh-jauh ya, ada dari Humbang Hasundutan sampai ke Kota Bima, Lumajang dan sebagainya. Wah, salut banget nih teman-teman di sini ya. Semangat untuk belajar gitu. Salam kenal. Oke, tadi ngeri banget ya baca berita yang disampaikan sama Kak Maida tadi ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jangan sampai ya kita sampai lupa gitu ya, lupa ngatur keuangan gara-gara ingin ngerayain Lebaran yang maksimal gitu kan ya. Ya namanya juga setahun sekali, tapi kan lihat-lihat juga ya kemampuan kita gimana. Oke, sebentar. Saya mau share materinya. Ya, udah jelas ya teman-teman ya. Sip. Oke. Ya, jadi tema hari ini adalah anti bokeh pasca Lebaran. Harus dong ya, masa enggak sih ya kan? Yang sering kejadian adalah seperti di berita tadi ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa masih ada loh hidup kita nanti sudah Lebaran. Jadi Lebaran itu bukanlah tujuan akhir kita gitu ya. Semua pada jor-joran, ngabisin banyak tabungan sampai dengan ngutang tadi ya, pay later segala macem ya kan. Habisin THR buat beli mobil bekas, nanti emang dipakai habis itu? Belum tentu ya. Padahal mobil bekas kan biayanya banyak ya kan, nggak cuma bensin aja harus bayar pajak, harus bayar servis, betul nggak sih? Jadi nanti habis Lebaran jangan sampai hidup kita jadi susah gitu kan ya. Oke, ini perkenalan singkat aja, nanti bisa dicek lagi sama teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman di sini di screenshot atau di videokan dan di post di story ya. Jangan lupa mention Ruang Menyala dan Lolita INC. Ya, tunjangan hari raya untuk apa aja sih biasanya teman-teman ya? Coba di chat. Silakan di chat yang punya THR, yang dapat THR. Kalau saya enggak ya, saya freelancer jadi nggak dapat THR. Yang punya THR pada belanja buat apa nih ya? Banyak biasanya ya teman-teman ya, selain tadi ya beli mobil bekas. Ada yang mengunjungi keluarga, liburan Kak. Wah, tos. Saya juga suka liburan. Buat bocah-bocah ya, buat angpau ya. Beli Stone Island, apa tuh? Handphone, oke. Buat ponakan, banyak banget ya kebutuhan kita selama Lebaran itu buat ortu, Masya Allah. Ya jadi kebutuhan kita buat Lebaran kan banyak banget. Nggak Lebaran pun kebutuhan kita banyak, benar nggak sih ya? Jadi memang perlu nih sokongan dana tambahan kayak THR gitu ya. Oke, makasih teman-teman sharingnya, bagus-bagus banget. Nah, jadi sebenarnya untuk apa aja sih THR itu ya teman-teman ya? Selain apa yang disebutkan tadi ya, keperluan hari raya dan sebagainya, apalagi kira-kira yang dibutuhkan. Nah, ini dia. Hasil survei Lebaran tahun 2022, tahun lalu nih ya, tahun ini kan belum ada ya kan, dari Detik Finance. Belanja THR itu biasanya buat apa sih? Ini lucu-lucu. Produk kecantikan. Ini buat cewek-cewek ya, Bu Ibu. Produk kecantikan itu penting biar nanti pas Lebaran kita glowing ya, nggak sih? Betul ya Kak Widya ya. Oke, terus apalagi pakaian ya, pakaian juga perlu banget. Lama kita nggak pakai baju sih ya kan. Pakaian buat Lebaran kan ini sunnah ya hukumnya ya, kita harus pakaian yang bersih, rapih, dan menarik gitu ya, wangi katanya. Peralatan rumah tangga, ini pasti buat ibu-ibu yang ini open house kali ya, biar meja makannya cantik gitu kan. Terus elektronik dan gadget, seperti tadi ada yang di handphone ya, ngaku ya di handphone. Ya, emang bener, ini memang salah satu pengeluaran paling besar. Kemudian mudik, pastilah ya, namanya mudik itu kan kebutuhannya banyak ya kan, untuk perjalanan, transportnya, akomodasi, belum belanja-belanja buat keluarga di sana. Jadi pasti termasuk satu yang paling besar pengeluarannya. Nah, kalau ditanya, emang mau di kampung halaman mesti gaya? Harus dong ya. Kalau menurut saya sih harus ya, tentu saja harus. Masa kita mau gitu-gitu aja ya kan? Atau mundur, pastinya kan ingin menunjukkan gitu ya, bahwa kita enggak gitu-gitu aja nih hidupnya, bahwa usaha keras kita selama ini tuh ada loh ini hasilnya ya, sebagai rasa syukur kita atas rezeki yang kita terima, ya kan? Nggak ada salahnya. Untuk menghormati keluarga, sanak saudara, teman di kampung halaman, masa kita datang lusuh ya nggak sih? Pasti inginnya rapi, cantik, menarik ya nggak? Dan ingin keluarga juga ikut bangga dan ikut bersyukur atas pencapaian kita. Itu adalah hal yang wajar teman-teman ya, jangan khawatir ya. Nah, tapi ada sisi lain lagi nih ya yang kadang agak
abu-abu nih. Jadi ada positif ada negatif juga ya, ingin dipandang terhormat ya. Ya karena merasa sudah berhasil, inginnya kita dipandangnya beda dong. Mungkin dulu biasa diremehkan, sekarang inginnya lebih ya, ingin dihormati. Menunjukkan status dan penghasilan yang semakin baik ya. Ingin dipuji, dikagumi karena kekayaan dan profesi jabatan. Nah, ini sudah agak-agak toksik ya, teman-teman ya. Jadi intinya apa yang merah-merah ini semua adalah intinya gengsi ya kan. Jadi intinya itu adalah gengsi, gaya hidup ya, bukan kebutuhan hidup. Jadi hal-hal yang kita beli untuk tujuan-tujuan itu sebenarnya adalah tidak kita benar-benar butuhkan ya, hanya kebutuhan yang kenikmatan yang kita nikmati sesaat pada saat lebaran aja. Habis itu kan udah ya kita balik ke kehidupan nyata ya kan, balik ke tempat kita bekerja gitu ya, ke kota tempat kita tinggal bekerja dan akhirnya apa? Karena kita habiskan banyak untuk hal tadi ya, gengsi tadi. Akhirnya kehidupan kita sudah lebaran gimana ya? Sulit ya, kita harus melunasin utang-utang kita, biaya hidup juga masih ada terus. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jangan kita mindset kita tuh terfokus pada lebaran aja, ada lagi kehidupan yang lain. Nah, apa sih yang dilakukan untuk gengsi? Banyak ya teman-teman ya. Salah satunya adalah beli barang mewah di atas kemampuan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan sampai THR kita 10 juta dibelikan HP semua. Ada juga teman yang penghasilannya UMR ya, mungkin 5 atau 6 juta. Di Jakarta kan UMR-nya lumayan tinggi ya, Bekasi juga. Nah, ya HP-nya yang apa? HP-nya yang seharga 20 juta gitu ya. Kan itu udah nggak masuk akal gitu ya teman-teman ya. Kemudian tidak menyisihkan sebagian THR untuk dana darurat atau tabungan dan investasi. Nah, ini yang sering terjadi ya teman-teman ya. Biasanya dia nggak punya THR, punya THR tapi nggak punya dana darurat. Dan THR-nya dikonsumtifkan semua ya, beli barang-barang konsumtif. Itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau kita punya THR, padahal kita nggak punya dana darurat, sebaiknya apa? Penuhi dulu dana daruratnya ya, paling nggak sebagian aja diambil dari THR gitu. Kemudian punya dana darurat tapi dipakai untuk kebutuhan lebaran semua. Nah ini yang bahaya ya. Kebutuhan lebaran itu bukan darurat ya teman-teman ya. Harusnya sudah bisa diprediksi jauh hari ya. Jadi tidak bisa menggunakan dana darurat. Kecuali memang benar-benar hal yang urgent banget ya. Misalnya terjadi sesuatu di kampung kita, kemudian kita harus mengeluarkan dana darurat. Nah itu lain ceritanya. Menambah utang baru. Nah, ini tadi yang sesuai dengan berita yang dibacakan Kak Maida tadi kan teman-teman ya. Karena merasa kurang terus ya, menunjukkan gengsinya pengennya maksimal gitu ya. Jadi membiayainya dengan utang ya, bukan dengan uang yang memang benar-benar kita punya. Nah, ini yang bahaya. Misalnya apa tadi ya, beli mobil bekas dengan cara mencicil, utang pinjol buat kebutuhan lebaran. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Bunganya tinggi, nanti bayarnya pakai apa ya? Udah nggak ada THR lagi bulan depan, habis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana nih caranya kita bisa mengatur gaji dan THR secara maksimal ya, biar tujuan kita di lebaran tercapai dan habis lebaran kita enggak bokek ya. Nah, kita harus mengatur THR biar bermanfaat dan berkah ya. Perlakukan THR sama seperti kita perlakuan gaji ya. Jadi THR itu bukan rezeki nomplok, hasil kita dapat undian, bukan gitu ya. Memang sudah hak kita yang diterima setiap tahun ya. Jadi samakan aja ya perlakuannya dengan kita memperlakukan gaji. Berikan alokasi yang cocok buat THR seperti ini misalnya, alokasi untuk THR, kita juga harus bikin pos-pos alokasi sama seperti kalau kita terima gaji ya. Kalau kita terima gaji kan kita sisihkan untuk cicilan utang dan sebagainya. Nah sama, THR juga harus dibuat alokasinya. Jika kita tidak punya utang ya atau jumlah dana darurat sudah ideal, maka bisa dialokasikan untuk yang lain-lain. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Persentase di sini ini tidak baku, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contoh misalnya kalau kita dapat THR nih, apa sih yang didahulukan? Pertama tentunya zakat, infak, sedekah, wakaf ya, ini didahulukan dulu 5%, sekitar itu ya kurang lebih ya, minimal 2,5%. Kemudian berikutnya untuk apa lagi ya? Untuk melunasi utang. Ya mungkin nggak harus lunas semuanya 100% ya, tapi kita sisihkanlah sedikit untuk melunasin utang tersebut secara bertahap. Kemudian nambah saldo dana darurat ya, kalau masih kurang, kalau udah cukup sih nggak usah lagi. Jadi yang 10% bisa dialokasikan buat yang lain. Kemudian untuk THR ya, THR untuk yang berhak. Siapa yang berhak? Yang kerja untuk kita. Kalau kita punya ART ya, punya karyawan yang kerja sama kita wajib memberikan THR juga ke mereka. Nah, bagi THR kita untuk mereka juga. Kemudian untuk tabungan dan investasi ya, sebisa mungkin sisihkan juga. Karena apa ya? Jadi THR itu adalah salah satu senjata ya, solusi keuangan yang paling instan ya. Karena apa?
dia bisa membantu kita buat bantuin lunasin utang atau untuk nambah atau top up investasi ya. Karena apa? Karena kita dapatnya itu ekstra ya, 1 bulan ekstra di setiap tahun ya. Jadi kalau setiap tahun kita dapat sebulan sekali gaji, ini ada 1 bulan di mana kita dapat double gaji. Nah, itu bisa dijadikan senjata untuk top up investasi. Ini bisa dijadikan seperti itu. Nah, kemudian jangan nambah utang kecuali kondisi sudah sangat darurat ya, teman-teman ya. Jadi, yang namanya utang itu adalah hal yang sangat darurat ya. Lebih darurat daripada dana darurat lah istilahnya. Jadi kalau dana darurat udah kepake, habis, barulah kita boleh berutang ya. Jadi jangan sampai kita utang terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan lebaran yang sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa loh gitu kan ya. Berikutnya untuk gaji. Nah, gaji juga sama seperti bulan-bulan biasanya ya. Di bulan Ramadan, biasanya kan kalau kita belanja itu sudah ada alokasinya sendiri ya kan. Sebenarnya kalau bulan Ramadan itu sama aja seperti bulan-bulan lainnya, harusnya ya, harusnya. Padahal kita makannya juga berkurang ya, kita nggak sarapan lagi gitu ya. Kita anggap aja gantinya makan siang itu sahur gitu. Kalau kita makan siangnya banyak, sahurnya juga sebanyak itu. Nah, kalau begitu kan berarti harusnya pengeluaran makan kita berkurang ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah karena jajannya banyak ya, takjil segala macam, jadinya sama aja, malah lebih banyak, bukan? Nah, ini sebaiknya juga kita batasi sesuai dengan kemampuan. Jadi kita alokasikan juga gaji kita seperti ini contohnya teman-teman ya. Misalnya nih kalau kita ada cicilan utang, tentunya 30% adalah untuk bayar cicilan utang tadi. Untuk kebutuhan pokok 50%. Sisanya kita bagi-bagi untuk zakat, infak ya, sedekah, untuk tabungan investasi minimal 10% kalau bisa lebih, dan dana darurat kalau masih belum ideal. Tentunya kalau kita sudah punya dana darurat ideal nggak perlu lagi ya. Kalau nggak ada cicilan utang lebih bagus lagi ya. Jadi bisa kita investasikan lebih banyak lagi. Nah, sisanya bagi ke hak kita untuk saat ini ya, untuk kebutuhan pokok, dan hak kita di masa depan, yaitu untuk investasi. Jadi kita bagi-bagi sesuai hak masing-masing ya. Ada hak orang lain, yaitu utang, hak kita saat ini, kebutuhan pokok kita hari ini, dan hak kita di masa depan, yaitu tabungan dan investasi. Jadi sama aja ya teman-teman ya, THR dan gaji harus sama-sama dialokasikan kira-kira seperti ini, tapi sesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Nah, tips untuk atur keuangan supaya anti bokeh. Pertama, menyusun budget ya. Kayak tadi ya, kita bikin 2 budget. Jangan cuma satu. Jangan digabung terus baru dibikin budgetnya ya. Kita pisah THR dan gaji gitu ya. Kita buat 2 budget, kemudian patuhi budget itu dan catat pengeluarannya ya. Kadang kita tuh kalau nggak nyatet, kita nggak tahu gitu loh. Ada bocor-bocor halus yang ngasih ya. Akhirnya di akhir bulan loh, kemana nih THR sebanyak ini kok hilang semua gitu ya. Nah, itu makanya pentingnya untuk mencatat pengeluaran. Nanti setelah Lebaran, dievaluasi, jangan didiamin aja ya. Dicek di mana sih kira-kira kita bolongnya, biar tahun depan nggak terulang lagi. Berikutnya, sisihkan di awal untuk zakat infak, tabungan investasi, dan cicilan utang. Ya. Jadi itu yang pertama kali disisihkan. Alokasikan sebelum kamu belanja untuk kebutuhan selama puasa dan Lebaran ya, Sobat Nyala. Kemudian gunakan aplikasi untuk pengaturan keuangan ya. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi di luar sana yang bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya, nggak kayak zaman dulu kan semua serba manual ya kan. Kalau kita gunakan aplikasi yang ada di handphone ya, kan tadi baru beli handphone tuh ya dari THR ya, gunakan secara maksimal ya kalau punya smartphone ya, gunakan aplikasi untuk mengatur keuangan yang terintegrasi dengan rekening tabungan kita ya. Contohnya kayak punyanya OCBC NSP ya, ada One Mobile, nah bisa dipakai itu. Kemudian siapkan alokasi dana untuk kebutuhan sesudah Lebaran. Nah ini penting banget ya teman-teman, suka lupa bahwa masih banyak kebutuhan kita habis Lebaran loh ya, misalnya kurban ya enggak, Idul Adha kan tinggal sebulan lagi ya setelah Lebaran ya kan, itu harus disiapkan. Kemudian orang tua yang punya anak nih ya, teman-teman yang sudah punya anak, harus mikirin uang sekolahnya juga ya kan. Kalau masuk sekolah harus ada uang pangkal, naik kelas harus ada uang-uang kegiatan dan sebagainya. Kemudian lunasin utang pastinya, apalagi kalau yang sampai berhutang karena Lebaran. Dan terakhir buat di rekening atau pocket khusus supaya tidak terpakai. Jadi kita pisahkan ya alokasi dana tadi biar nggak keburu kepake buat Lebaran. Jadi THR ini ya, tadi saya udah bilang ya, booster keuangan. Jadi ini adalah senjata instan yang hanya diterima setahun sekali. Jadi harus dimanfaatkan dengan bijak ya. Jangan jor-joran gitu ya. Biar kita bisa lihat nih hasil dari terima THR itu apa sih ya. Dan ini bisa jadi solusi untuk menambal bocor keuangan. Misalnya ada utang-utang pinjol tipis-tipis gitu ya, utang kartu kredit, atau ada apa yang mungkin bisa kita perbaiki dengan adanya THR ya, misalnya seperti nambah dana darurat. Dan ini juga bisa jadi bala bantuan instan untuk tujuan keuanganmu ya, salah satunya untuk top up investasi ya. Nah, kalau dengan gaji mungkin kita sulit menyisihkan 10%, dengan adanya THR bisa kita langsung
kasih gitu ya, suntik agak banyak, bisa 50% dari THR misalnya. Wah, hebat ya kalau bisa seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Itu tadi sharing saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ke kolom chat ya, atau ke Q&A, atau bisa langsung ke Kak Maida. Saya kembalikan ke Kak Maida. Terima Oke, thank kasih. you banget nih kalau Lita nih sharingnya ngena banget sih ya ke kita semua. Kadang tuh kita ngerasa THR tuh kayak uang kaget, tapi jadinya malah kita foya-foya nih Kak. Harusnya kan uang kagetnya untuk menambah dana darurat, untuk menambah tabungan, untuk menambah investasi juga. Bener kan kalau Lita? Benar banget Kak Maida. Oke, Sayang nah ya kalau dibiarkan iya, gitu aja. iya Mm-mm. makanya Kak, aduh mubazir nggak sih Kak jadinya? Betul, nggak kelihatan wujudnya nanti Mbak. Nah, oke kalau Lita, nanti Ya, kita join lagi ya Kak setelah nanti kita iya. join lagi waktu sesi Q&A. Thank you banget kalau Lita sharingnya. Thank you. Nah, oke, aku ingetin lagi ya ke kalian semua nih untuk share keseruan kelas pada sore hari ini. Kalian akan berkesempatan mendapatkan tas menyala X Monster senilai 500.000. Caranya gimana sih Kak? Caranya gampang banget. Kalian cuma tinggal follow IG Ruang Menyala di @ruangmenyala, kemudian di screen capture. Tadi pasti kalian waktu kalau Lita udah nyampein sharing-sharing sambil kalian screen capture kan. Nah, itu jangan lupa di-share ke IG story. Kemudian di tag di @ruangmenyala, @ternakruang.id, dan @lalita_inc. Buat kalian yang instastory-nya paling engaging, paling eye-catching, paling oke banget, bakalan dipilih sama Mincuan untuk dapetin tas menyala Monster. Next-nya, Kak. Nah, kayaknya tuh kurang afdol ya kalau misalnya kita tuh nggak dengerin sharing-sharing dan tips and trick lagi nih dari kakak cantik satu ini, finansial dari Certified Financial Planner-nya Ruang Menyala nih, Kak Widya Yuliarti. Halo Kak Widya. Halo Kak Maida. Oke, Kak Widya silakan. Thank you, Kak Mai. Oke, halo. Selamat sore, Sobat Nyala. Apa kabarnya? Gimana puasanya? Ini udah mau dekat-dekat Lebaran ya. Udah mulai kerasa nih. Oke, semuanya mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan masih semangat lah puasanya dan masih lancar ya. Oke, nah tadi udah dijelasin juga sama Kak Lolita ya, udah jelas banget gitu ya. Boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita THR gitu ya, menjadi ajang adu gengsi di kampung halaman. Wah, gitu ya. Karena tadi, sudah dijelasin juga sama Kak Lolita bahwa ya kalau memang sesuai dengan budgetnya kenapa enggak gitu kan ya. Nah, tapi kalau misal tidak sesuai, kita malah akhirnya, menjadi beban baru, nah itu yang harus diwanti-wanti, oke? Oke, nah next-nya nah, boleh ya. Tadi aku bilang, boleh nggak apa-apa kalau memang teman-teman mau jadi ajang adu gengsi, tapi selama kriterianya adalah memang barang-barang yang memang dibeli gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Sobat Menyala saat ini. Terus yang kedua adalah tidak mengganggu rencana keuangan lainnya dan jangan lupa tunaikan kewajiban ya, apalagi di bulan Ramadan ini zakat, infak, sedekahnya semuanya harus tunaikan. Oke? Oke, nah, next-nya. Nah, jadi biar Sobat Menyala di sini bisa nyalain keuangan kamu dan adu gengsi kamu juga lancar, tadi udah dijelasin juga sama Kak Lolita gitu ya, harus memakai aplikasi yang bisa membantu teman-teman mengatur keuangannya. Nah, salah satunya adalah dengan One Mobile, di mana Sobat Menyala di sini bisa atur keuangan tanpa ribet ya. Nah, ada apa aja sih Kak di One Mobile tuh bisa bantu apa nih buat aku yang mengelola THR gitu kan ya. Nah, masih bingung caranya karena pertanyaannya di sini udah banyak banget. Oke, next lagi, Kak. Nah, yang pertama adalah jangan lupa kewajiban dulu. Nah, mungkin di sini Sobat Menyala yang kayaknya, aduh, saya kerja terus gitu kan ya, kayak nggak sempat gitu mau setor zakat atau misalnya mau sedekah gitu. Nah, sekarang udah gampang banget nih Sobat Menyala. Sobat Menyala udah di One Mobile, Sobat Menyala sudah bisa bayar zakat di One Mobile. Ini mudah banget, tinggal buka aja One Mobile-nya, nanti Sobat Menyala juga bisa lihat di Pay and Purchase-nya. Jadi tentunya pertama-tama udah bikin budgeting dulu ya untuk kasih THR ke orang tua, ke saudara gitu kan. Siapin juga untuk bayar zakatnya dan nanti bayarnya langsung di One Mobile juga udah bisa banget. Oke? Oke, nah next-nya yang kedua adalah gimana sih caranya One Mobile bisa bantu Sobat Menyala nih ya untuk mengelola dan mengatur THR-nya. Yang kedua Kak, boleh? The next.
Nah, mungkin sobat penyala yang punya pertanyaan silahkan ya di kolom komen ataupun di kolom Q&A. Nah, yang kedua jangan lupa nih rancang masa depan kamu. Ini ada quotes dari Bill Gates katanya if you born poor it's not your mistakes but if you die poor it's your mistakes. Nah, caranya gimana nih? Jangan lupa kita untuk merencanakan masa depan, kita harus membuat namanya prioritas keuangan. Siapa yang udah tahu prioritas keuangan ya? Nah, apa sih yang sebenarnya ingin teman-teman achieve saat ini gitu ya? Apa sih tujuan keuangan terdekat gitu kan ya? Nah, kalau teman-teman bingung cara mencapai tujuan keuangan, langsung aja pakai fitur Life Goals. Ini ada di dashboard ya teman-teman. Nanti ada fitur Life Goals. Teman-teman di sini bisa langsung nentuin tujuan keuangannya mau apa gitu ya. Rencanakan life goals-nya teman-teman mau apa. Dan nanti juga setelah itu akan dibantu dihitungin, udah dihitungin, nanti bakal ada sarannya ya, saran investasinya akan seperti apa, teman-teman bisa cek deh, oke? Nah, next-nya oke, nah yang ketiga jangan lupa untuk disiplin berinvestasi. Nah, di One Mobile nih teman-teman juga dibantu loh untuk lebih disiplin berinvestasinya gitu kan ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang biasanya nih ya nabung di satu rekening ini masih suka kecampur, masih suka kepake. Siapa yang nabung selalu kepake? Boleh dong di sini sharing-sharing. Nah, jangan lupa kalau teman-teman yang punya kebiasaan seperti itu, ada baiknya mulai memisahkan mana rekening operasional, mana yang diperuntukkan untuk menabung. Nah, kalau misalnya Sobat Menyala mau di One Mobile-nya, bisa Sobat Menyala gunakan untuk menabung nih, bisa nyimpen dana darurat, bisa simpan di rekening, bisa simpan di reksadana pasar uang, mau investasi juga bisa, ada di reksadana pasar uang, ada di reksadana saham gitu kan ya, dan obligasi juga semua udah bisa. Jadi di One Mobile ini udah lengkap banget, nggak usah ganti-ganti aplikasi ya. Sobat Menyala juga udah bisa, oke? Nah, jadi nanti Sobat Menyala langsung aja download aplikasi One Mobile di Play Store dan juga di App Store-nya, oke? Nah, next-nya. Nah, selain itu, kalau Sobat Menyala, wah udah tahu nih ya, wah bener nih harus nabung gitu kan ya, jangan lupa bikin budgeting-nya, terus tapi Kak kadang-kadang nih aku sulit banget gitu kan ya, kadang-kadang harus diingetin, kadang-kadang butuh temen untuk ngobrol. Nah tenang aja nih ya, di OCBC kita nggak akan ngebiarin teman-teman untuk jalan sendirian gitu. Kalau yang teman-teman masih bingung life goals, habis dari life goals harus ngapain, Sobat Menyala bisa ditemenin sama financial advisor dari Bank OCBC NISP. Karena di financial advisor ini nanti akan memahami kebutuhan dan tujuan finansial kamu untuk memberikan solusi alternatif perbankan yang sesuai. Yang kedua, bisa memastikan kebutuhan finansial kamu terpenuhi sesuai rencana dan melayani pengkinian profil dan aktivasi akun kamu. Nah, caranya buat Sobat Menyala yang mau curhat-curhat ya sama financial advisor-nya, boleh banget tinggal next lagi. Oke, nah caranya langsung aja Sobat Menyala foto boleh atau misalnya di screen capture juga boleh, bisa telepon, bisa juga email, bisa live chat di One Mobile atau bisa langsung WhatsApp ya. Jadi langsung aja difotoin ya, difotoin, aku hitung sampai 3 ya, supaya teman-teman tahu nih kalau mau curhat-curhat gitu ya, habis pakai life goals-nya itu mau harus apa, langsung aja Sobat Nyala bisa curhat juga ke financial advisor ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah next-nya. Nah, kalau teman-teman tadi, wah aku udah pakai life goals nih ya, udah pakai life goals tapi bingung, nanti boleh curhat-curhat ke financial advisor-nya. Tapi Sobat Menyala di sini yang sudah menjadi member Ruang Menyala, boleh ya sudah jadi member Ruang Menyala, punya juga kesempatan untuk one-on-one consultation sama Nyala Trainer yang sudah terverifikasi. Nanti Sobat Menyala bisa tahu nih kondisi keuangannya saat ini seperti apa ya, dan nanti Sobat Menyala juga jadi tahu prioritasnya keuangannya akan seperti apa. Nah, konsultasi ini gratis, langsung aja boleh difoto atau langsung aja scan QR code-nya, langsung book konsultasi kamu sekarang. Jadi jangan lupa jadi member Ruang Menyala dulu, oke? Oke, nah
Dari aku mungkin itu aja di Sobat Menyala. Jangan lupa pokoknya kalau Sobat Menyala bingung mulai dari mana, pertama cek dulu kesehatan keuangannya ya. Nanti kalau dari situ Sobat Menyala bingung langsung konsultasi gitu kan ya, dan semua ini bisa Sobat Menyala lakukan di ruangmenyala.com. Paling dari aku itu aja. Aku kembalikan lagi ke Kak Maida. Kayaknya pertanyaan udah banyak banget nih Kak Maida nih. Wah, thank you banget nih Kak Widya. Bener banget Kak, pertanyaan tuh udah ribuan deh Kak. Ini tuh rame banget ya, puasa-puasa Ramai gitu. banget. Sobat Sobat Menyala tuh pada semangat banget Kak. Ya ampun. Nah, tadi juga Kak Widya udah ngasih tahu nih ya, jangan lupa kita tuh harus tunain kewajiban kita kita dulu nih, kita harus bayar zakat. Kemudian kita juga bisa nih life goals, misalnya kita Lebaran tahun depan aku pengen jalan-jalan Kak, gitu kan. Bisa banget nih pakai life goals juga kan. Oke, selanjutnya nih kita ke sesi Q&A karena pertanyaannya ini udah meledak banget sih, ini ribuan deh, ini kayaknya tuh pada semangat banget loh sobat nyalanya loh. Oke, aku tanya dulu nih. Dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Kak Alem. Kak Alem Maulana dari Sumbar. Halo Kak, izin bertanya kepada Kak Lolita. Tahun lalu saat saya mendapatkan prestasi, keluarga memberikan saya penghargaan berupa hadiah. Kemudian pada Hari Raya Idul Fitri, saya pun mendapatkan THR nih dari saudara-saudara. Selain itu, pada saat kejuaraan lomba, saya mendapatkan penghargaan juga nih dari universitas. Wah, keren banget sih, Kak. Kemudian apabila semua hadiah itu dijumlahkan, dinilainya tuh kurang lebih 5 juta gitu dalam pemanfaatan uang. Dan pemanfaatan uangnya tuh jadinya gimana sih Kak? Gitu harus gimana nih ngaturnya 5 juta yang tadi dari hadiah-hadiah lainnya nih Kak Lelita? Wah, ini rezeki banget ya, dapat apa sih dari 3 sumber loh dalam satu waktu. Wah, selamat ya. Nah, ini berarti apa yang pertama kita harus perhatikan ya adalah dari nilai sejumlah tersebut, cek dulu kesehatan keuangannya bagaimana, ada utang atau enggak ya. Kalau ada utang dibayar dulu gitu kan ya. Kalau enggak bagus. Berarti next apa? Next jangan lupa ada hak orang lain di situ ya, kita harus bayar zakatnya ya kan. Kemudian baru berikutnya apa lagi? Nah, kalau udah ada dana cadangan atau dana darurat, oke, sudah aman, tapi kalau belum bisa ditambahkan dari situ. Kalau dana darurat udah aman juga, nah barulah kita bicara soal investasi. Jadi jangan loncat langsung ke investasi ya. Siapa tadi namanya Kak Mai? Aduh, Hanya chatnya Kak naik Alem. turun. Kak Alim, ya Kak Alim jangan langsung loncat ke investasi ya. Jadi kita cek dulu kesehatan keuangan kita bagaimana. Nah, kalau memang sudah beres semua aman ini ya, sehat, barulah kita mulai mikirin soal investasi. Nah, investasi yang seperti apa? Ini balik lagi ke goals atau tujuan keuangannya Kak Alim itu apa ya? Masih lamakah jangka panjang atau masih atau jangka pendek? Mungkin sebentar lagi tentunya akan beda ya sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, nanti bisa langsung cek aja ada nggak itu Kak Widya di One Mobile atau bisa tanya ke financial advisor ya. Diarahkannya kira-kira kemana karena opsi investasi itu banyak banget gitu Kak Alin. Semoga menjawab ya. Oke, thank you banget Kak Lolita. Kak Widya ada mau menambahkan? Oke, nah aku setuju sama Kak Lolita ya, karena kalau misal ditanya gitu ya, wah dapat hadiah atau seperti kita dapat THR sih Kak ya, kita kan suka bingung ya, mau Ya. ngapain dulu. Nah biasanya yang pertama adalah harus tahu dulu nih, sebenarnya keuangan kita seperti apa gitu ya. Jadi Sobat Penyala, tadi kalau misalnya mau ngecek dulu nih, keuangannya seperti apa, bisa banget financial check up dulu di ruang menyala, dan nanti kalau misalnya udah bagian ke investasinya bingung, jangan lupa punya tujuan dulu, nanti bisa dihitungin di live goals di One Mobile. Oke Kak Widya, jadi gitu ya Kak Ale Maulana, jadi dari uang 5 juta tadi, ini dari hadiah-hadiah kamu yang udah keren banget, kamu bisa nabung dulu, kemudian dana darurat dulu, baru nantinya ke investasi gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Tahta Cahya. Kak, gimana caranya agar nggak boros ya? Saya cuma jadi ojol, pendapatan tiap hari ada aja sih, tapi habis terus uangnya. Jadi nggak kekumpul deh. Saya mau pendapatan harian bulanan tetap utuh, tapi tetap bisa juga nabung. Gimana nih Kak? Oke Kak Tahta ya. Iya, jadi kalau memang kita dapat penghasilan harian itu memang agak tricky ya, nggak seperti yang punya gaji bulanan ya.
Kalau kita punya gaji harian, berarti apa? Harus punya semacam rekening penampungan untuk nampung biaya hidup. Tapi jangan semuanya disetor ke situ ya. Boleh semuanya disetor ke situ ya, tapi nanti ada yang dipindahkan ke rekening investasi. Jadi kalau hari itu misalnya, kan tiap hari mungkin beda-beda ya dapatnya ya. Misalnya hari ini, misalnya contoh aja 50.000, besoknya 100.000. Nah, pas kita dapat penghasilan agak tinggi, 100.000 itu ya, yang 50% sisihkan ke rekening khusus untuk investasi. Jadi nggak akan kepake. Gitu terus. Nah, kalau kita dapatnya kurang dari 50.000, itu mungkin ya batasan untuk kebutuhan hidup kita misalnya 50.000 sehari contoh ya. Kalau di bawah 50.000 berarti apa? Berarti kita ngambil dari rekening penampungan tadi ya, ngambil dari situ semacam dana cadangan kita lah. Begitu kita dapat lebih dari 50.000, wajib sisihkan selisihnya ke investasi. Langsung aja beli produk investasi karena sekarang produk investasi itu bisa beli dalam jumlah yang kecil ya, nggak harus besar-besar. Jadinya kita tetap bisa nabung terus gitu secara konsisten dan nggak tertarik untuk ngambil ya. Kalau kita nyimpennya gitu aja di rumah atau nyimpen di rekening tabungan biasa yang ada ATM, bahaya nanti dikit-dikit bisa ngambil ya nggak sih. Jadi langsung aja kalau memang di hari itu kita dapatnya lebih dari biasa, sisihkan aja ke rekening investasi atau langsung investasikan aja ke produk yang memang sesuai dengan kita ya. Gitu. Oke, Kak Lolita. Kak Widya, silakan menambahkan. Ya, bener banget nih, dari Kak Lolita ya. Jadi, karena sebenarnya gaji harian nih mungkin agak sama juga ya, Kak, ya, sama freelance ya, Kak, ya. Kebiasaan kita kayaknya kalau nanti dapat yang besar gitu kan ya, langsung kayak, "Wah, dapat rezeki Mendadak nombok," kaya gitu. gitu ya. Iya, bener bener. Mendadak Nah, tadi yang sultan. mungkin Hmm. langsung jadi sultan nih. Nah, jadi yang, tadi harus di-highlight adalah teman-teman, tadi dipisahin, maksudnya nanti kita pun ada bagian di mana kita, oh kalau kurang kita bisa ambil dari situ, seolah-olah kita menggaji diri kita. Itu mungkin Ya. yang menjadi, highlight-nya. Jadi pokoknya yang penting, mencatat keuangan ya, mencatat pengeluaran itu penting banget, supaya tahu juga pengeluaran teman-teman seperti apa, jangan sampai tadi gara-gara dapat rezeki lebih jadi pengeluarannya, dilebih-lebihin juga gitu ya. Jadi pokoknya, catat terus, terus yang kedua stick to the budget sih. Itu yang mungkin akan membantu teman-teman untuk lebih tertata lagi nih untuk mengatur keuangannya. Oke, thank you banget Kak Widya, Kak Lolita. Tadi berarti Kak Tahta udah dijawab ya pertanyaannya. Berarti kalau misalnya mau nabung nih dari harian itu, Kak Tahta perlu ada rekening lain nih buat disisihin biar gak gampang diambil-ambil gitu. Oke, yang selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini ada Arofi Sabilah, apa aja sih benefit ketika saya menabung di One Mobile? Ini pertanyaannya untuk Kak Widya sih. Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih. Nah, benefitnya apa, kalau misalnya menabung di, One Mobile gitu, yang pasti, eee tadi udah bisa investasi di satu aplikasi gitu ya. Jadi kalau mau investasi reksadana, mau investasi obligasi, itu nggak usah pindah-pindah lagi gitu ya. Terus yang kedua adalah tentunya sudah bebas biaya admin gitu ya, dan juga, eee, tarik tunai dimanapun juga bisa dan transfer kemanapun juga udah bisa. Jadi, nanti bisa dicek aja di website-nya OCBC-NESP.com, nanti bisa dicek nih gitu kan ya, seperti apa, nanti bisa di situ. Dan apalagi kalau misalnya Sobat Menyala yang buka hari ini ya, jadi, dari kelas ini Sobat Menyala nanti, buka rekeningnya bisa dapat cashback, hingga Rp200.000. Jadi dengan menabung Rp500.000, Sobat Menyala bisa mendapat cashback Rp200.000 dengan kode promonya Menyala Cashback 200. Nanti kalau misalnya mau dicek info lebih lanjut, nanti akan di-drop di kolom komen ya. Nanti, bisa dicek nih apa aja sih info-info yang nanti bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, aku menggunakan OneMobile sebagai salah satu, rekening tabungan gitu kan ya. Salah satunya adalah untuk dana darurat karena mudah banget simpen di rekening juga, malah bertambah ya, senangnya malah bertambah, dan yang kedua juga bisa, langsung investasi, apalagi nyimpan untuk dana darurat di reksadana pasar uang juga bisa di One Mobile gitu. Benar banget Kak Widya. Tadi juga aku udah sempat nyebutin ya Kak beberapa Mhm. benefit nih dari One Mobile itu sendiri. Pokoknya kita juga udah bisa nabung, ada live goals, terus ada bayar Betul. zakat juga, kemudian juga gratis transfer ke bank manapun. Aduh banyak banget sih. Terus juga yang tadi paling oke tuh adalah cashback 200.000 nih ya kan Kak Widya. Yes. Nah, ada satu lagi nih Kak pertanyaan nih dari
Kariska Fitriani. Halo Kak, gimana kalau kita udah terlanjur ngutang nih untuk beli pakaian lebaran, sedangkan pemasukan itu saat ini sangat minim dan pemikiran saya tuh nanti semoga setelah lebaran siapa tahu ada rezeki. Tapi kan kita nggak tahu Kak, nanti setelah lebaran ada atau tidaknya pemasukan. Jadi gimana ya nih Kak solusinya? Silakan Kak Lalita. Oke, Kak Rizka ya. Ya kalau sudah terlanjur seperti itu, berarti gimana? Berarti di bulan depannya ya setelah Lebaran ini benar-benar harus dibudgeting ya pemasukannya ya, jangan loss aja kayak sebelumnya dan berhenti ngutang dulu. Ya apapun kebutuhannya jangan sampai mulai utang lagi ya. Beresin dulu utang-utang yang lama. Berarti yang bulan depan itu penghasilan harus dibudgeting sangat ketat. Jadi dibagi-bagi nih berapa yang untuk bayar utang ya, mungkin bisa dicicil dulu, kalau bisa dicicil tentunya akan lebih meringankan. Kalau enggak ya berarti memang harus usaha nyari tambahan ya kan. Nah, sebisa mungkin dicicil dulu. Kemudian sisanya gimana? Kita bagi-bagi ya untuk kebutuhan hidup dan sebagainya. Jadi itu harus benar-benar ketat ya. Misalnya penghasilan anggaplah 3 juta ya. Kemudian yang 1 juta untuk bayar hutang ya karena nggak bisa dicicil lagi. Oke, sisa 2 juta. Itu harus dibagi per minggu gitu ya Kak Rizka ya. Biar nggak kepake ya, biar kita bisa bertahan sampai akhir bulan gitu ya. 2 juta berarti 500 per bulan. Per minggu ya, 500 per minggu kayak gitu Kak Rizka. Semoga membantu ya. Oke, thank you banget Kak Lalita. Kak Widya ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin kalau dari aku, tadi bener banget kata Kak Lolita ya. Jadi kalau misalnya, karena udah terlanjur nih ya, mungkin nanti di next month-nya, mulai dulu dari budgeting-nya, pokoknya diberesin dulu, utangnya pokoknya fokus dulu. Jadi, mungkin ini yang perlu ditekani juga ya. Jadi financial planning itu bukan harus langsung investasi sampai dana pensiun saat ini juga gitu kan. Ternyata dari financial planning ini ternyata Sobat Menyala tuh bisa memulainya satu persatu. Jadi kayak misal, oke tahun ini atau misalnya bulan depan fokusnya mau beresin utang dulu nih. Nanti misalnya tahun depan udah mau beresin dana daruratnya. Nanti tahun depannya lagi misalnya udah mau investasi misalnya buat beli rumah atau misalnya investasi untuk tujuan keuangan lainnya. Jadi that's okay, satu-satu dulu aja. Karena baik lagi ya, kita manusia banyak keterbatasannya, sumber daya kita juga terbatas. Jadi fokusin dulu aja atau prioritasnya, dan tadi juga take notes juga dari Kak Lolita bahwa harus bikin budgeting jangan lupa. Oke, itu aja Kak Mai. Oke, Kak Rizka, berarti sudah menjawab banget nih ya, Kak. Berarti Kak Rizka nih bulan depan harus fokus dulu nih ke utangnya untuk diselesain dulu nih, Kak, gitu. Oke, thank you banget nih. Kalau Lita, kalau Widya, kita tuh nggak kerasa banget ya. Udah 4 pertanyaan, itu pertanyaannya masih banyak banget, tapi sayang sekali waktu kita tuh amat sangat terbatas nih, Kak. Aduh, sedih banget sih. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya, Kak Lita, Kak Widya. Eh, Sangat amat insightful banget nih buat kita nantinya akan menghadapi Lebaran pastinya. Thank you, Kak. Terima kasih kembali Kak Maida, Kak Widya, Sobat Nyala Thank you semua. Kak Lolita. Oke, nih, Sobat Nyala, aku mau ingetin lagi ke kalian tentang financial fitness check up. Menurut aku nih ya, sebelum kalian terlambat, kalian harus ngecek kesehatan finansial kalian dulu nih. Caranya gimana sih Kak? Caranya adalah kalian tinggal scan aja nih di sini. Kemudian nanti kalian akan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar 2 sampai 3 menit untuk dinilai nih gimana sih kesehatan kalian, udah sehat atau belum, atau ada yang masih harus diperbaiki gitu dari finansial kalian. Kemudian nanti ada kelihatan deh skornya. Next-nya Kak. Nah, setelah nanti skornya kalian kelihatan nih, misalnya skornya belum sesuai sama apa yang kalian inginkan. Jangan khawatir, jangan galau. Kita tuh juga bakalan ngasih jalan keluar buat kalian. Kita tuh nggak ngebiarin kalian kebingungan sendirian aja gitu kan. Kalian bisa setelah financial check up, kalian konsultasi nih di Ruang Menyala. Gimana sih Kak caranya? Caranya gampang banget. Kalian tinggal scan aja nih QR yang ada di sini atau booking di www.ruangmenyala.com/consultation.
Gimana sih Kak? Cara yang pertama kalian harus banget jadi member Ruang Menyala dulu. Kemudian setelah itu kalian bisa isi data diri kalian, kemudian pilih trainernya, kemudian pilih jadwal, dan jangan lupa kamu hanya bisa booking maksimal 1 hari dari jadwal konsultasi pilihan kamu. Dan yang terakhir, tinggal tunggu deh jadwal konsultasi kalian keluar. Nanti ada linknya deh gitu. Kalian bisa konsultasi nanti. Nextnya Kak. Nah, Ruang Menyala juga nih sedang melakukan survei. Ini adalah bentuk kepedulian kita kepada sobat-sobat nyala nih. Nanti di survei ini kalian bisa mengisi apa aja sih yang kalian inginkan dari Ruang Menyala, apa aja sih yang perlu ditingkatkan dari Ruang Menyala agar dapat memberikan edukasi tentang finansial yang lebih baik pastinya. Gimana sih Kak caranya? Ayo dong, caranya nih tinggal scan aja nih barcode yang ada di sini. Kemudian kalian isi surveinya. Nah, aku mau ingetin lagi buat kalian ya. Kalian yang udah mengisi survei berkesempatan nih 5 orang berkesempatan mendapatkan tas Menyala Monster tadi yang senilai 500.000. Wah, pokoknya udah kalian harus mengisi, kemudian kalian dapat hadiahnya juga. Nextnya Kak. Nah, ini lagi aku kasih tahu, nggak bosan-bosan ngasih tahu ini ke kalian. Kalian bisa share keseruan kelas pada sore hari ini. Caranya gampang banget, tinggal follow IG Ruang Menyala di @ruangmenyala, kemudian screen capture yang tadi kalian udah screen nih waktu lagi sharing-sharing, bisa juga kalian share ke IG story, kemudian di tag @ruangmenyala, @ternakuang.id, dan @lolita_inc. Nah, setelah itu kalian yang IG story-nya paling oke bakalan langsung dihubungi sama Mincuan pastinya untuk mendapatkan tas Menyala Monster senilai 500.000 ini. Nextnya Kak. Nah, apa aja sih yang harus kamu cek nih ya? Aku juga mau ngingetin ini ke kamu, bakalan ada kelas yang menarik banget nih tentang investasi yang akan diadakan pada hari Sabtu 15 April 2023 jam 4 sampai jam 17 WIB. Dan ini tuh kelasnya hybrid ya Kak. Jadi untuk online-nya bisa via Zoom, kemudian untuk offline-nya di Financial Fitness Gym di CWS Surabaya. Kelasnya ini tentang investasi di masa muda, nyaman di masa tua. Nah, gimana sih Kak? Aku takut banget nih Kak ketinggalan. Wah, jangan khawatir pokoknya. Kalian bisa cek di www.ruangmenyala.com atau follow IG-nya di @ruangmenyala. Ya Kak? Nah, terima kasih banget nih, ini udah di penghujung acara, pokoknya kita tuh nggak kerasa banget ya Kak, udah ngabuburit bareng, udah sharing-sharing bareng buat lebaran nih Kak. Pokoknya terima kasih banget buat Sobat Nyala yang udah hadir di kelas pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat buat kalian. Thanks juga buat Kak Lolita, Kak Widya yang udah sharing-sharing bareng nih tips-tipsnya untuk menghadapi lebaran nanti agar nggak boncos. Thank you semuanya. Thank you Thank semuanya, you Sobat Sobat Nyala. Nyala. Thank you Selamat Kak berbuka Lolita. puasa nanti. Thank you Kak Widya, Kak Thank Maida. you. Thank you Kak Maida. semuanya. Thank you Sobat Bye. Nyala. Bye. Bye-bye.